Siapa sih ya kira-kira yang bakalan datang, yang bakalan hadir dalam waktu dekat dalam kehidupan kamu? Bacaan ini teman-teman ya, general. Jadi ini umum, buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun kehidupan kalian juga pastinya jadi positif ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh teman-teman ya, dengan senang hati. Oke, kita bakalan bagi jadi 6 cerita teman-teman ya. Kalian boleh pilih ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau kalian mau pilih 6-6-nya boleh juga buat didengerin teman-teman ya. Seperti itu, oke ya. Siapa sih yang tiba-tiba hadir dalam waktu dekat ya? Bacaan ini buat kalian. 1, 2. Bacaan ini bisa reverse ya teman-teman. 3, 4, 5, 6. Oke. 6 teman-teman ya. Kalian boleh pilih angka 1 sampai 6 ya, seperti itu. Right, teman-teman yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak email ya di oraclecardindonesia@gmail.com. Dan buat teman-teman semua yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, yuk segera subscribe yuk ya. Oracle Card Indonesia Sound Therapy untuk kehidupan kalian yang pastinya jauh lebih baik. Audio sound therapy, brainwave, binaural, isokronik dan lain sebagainya. Silahkan kalian lihat ya teman-teman ya di sana deskripsi, apalagi ya, itu penting banget buat kalian lihat ya, karena siapa tahu ini manfaatnya besar ya buat kalian semua yang mungkin lagi membutuhkan bantuan dan masih bingung ya untuk bisa mengarungi hidup ini gimana sih caranya. Ya, langsung sana teman-teman. Yuk kita baca ya sekarang ya. Siapa sih yang tiba-tiba hadir dalam waktu dekat ini ke hidup kamu? Okay, still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play out a beautiful world for you. Angka 1 sampai 6 teman-teman ya. Yang manakah yang kalian mau pilih, atau kalian tinggal mau tunjuk kartunya ya. Kalau kalian bingung atau kalian mau cari ya yang sesuai dengan energi kalian boleh pause video ini. Kita akan lihat terlebih dahulu untuk kartu yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Oke, sebelah sini. Oke. Kita bakal lihat ciri-cirinya orang ini nih seperti apa ya. Yang jelas orang ini nih kalau dibilang baperan ya sih teman-teman ya, baperan banget orangnya. Terus apa-apa tuh kayak dipikir ya, tapi nggak diungkapkan ya. Jadi kayak dipendem sendiri gitu loh teman-teman ya. Ini orangnya tuh seperti itu. Tipikal orang yang apa-apa dipendem sendiri, apa-apa diselesain sendiri, apa-apa mencoba yang namanya dihadapin sendiri gitu ya, kayak ditelan sendirilah semua gitu kan ya. Mau enak mau nggak enak, kebanyakan nggak enaknya sih teman-teman ya. Dan bukan tipikal orang yang akan terbuka ya, bener-bener sangat introvert sekali atau tertutup sekali. Dan bahkan ya potensinya banyak sekali rahasia-rahasia besar ya dalam hidupnya dia yang dia nggak buka gitu loh sama siapa-siapa. Nah ini kurang lebih ciri-cirinya kayak gitu ya. Lalu juga survival skillnya cukup tinggi ya, hidupnya dia juga nggak gampang teman-teman ya, banyak jegal-jegalan juga ya. Orangnya memang seperti itu, tapi ya kalau misalkan dia dilepas itu di satu medan sendiri ya fine ya, dia nggak akan kekurangan, nggak akan yang namanya kelaparan ya, karena dia bisa survive sendiri ya. Sering kali crash sama orang-orang sebelahnya. Dan kalau misalkan kita bicara tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan cinta atau problematika tentang romance ya, romantisme, orang ini agak sedikit kurang beruntung ya dalam hal yang sifatnya dengan cinta ya, seperti itu. Oke ya, ciri-cirinya sih teman-teman ya, ciri-cirinya dia kurang lebihnya kayak begitu ya. Nah sekarang kita bakalan lihat ya, maksud kedatangannya orang ini itu positif atau negatif sih. Sebenarnya ini lebih ke hal-hal yang sifatnya itu positif ya teman-teman. Dia ingin menegaskan ya,
ingin menegaskan. Ini positif ya, ingin ketegasan, ingin menegaskan, ingin mengarahkan gitu kan ya. Seperti itu. Hubungan kalian tuh seperti apa ya? Melalui proses atau pertimbangan-pertimbangan yang matang nih teman-teman ya. Jadi dia itu datang itu dengan pikiran yang sungguh sangat matang sekali ya, tidak yang namanya kayak suddenly gitu ya, pokoknya kangen datang gitu ya, enggak ya, dia benar-benar udah pikirkan ya, dan apa yang dia mau omongkan itu adalah tentang menegaskan hubungannya kalian itu seperti apa ya, seperti itu dia tujuannya teman-teman. Ya. Nah kita lihat yang sebaiknya mesti dilakukan sama kamu apa. Kalau misalkan udah lihat nih ya tujuannya dia kayak begitu. Oke, kita nggak akan pernah tahu gitu kan seseorang dengan masa lalunya dia yang seperti apa dan kayak gimana gitu kan ya. Mungkin seseorang pernah punya masa lalu yang luar biasa gitu, tapi mungkin saja dengan masa lalu yang sangat luar biasa tersebut dia lalu menjadi pribadi yang sangat wow gitu loh ya di saat ini teman-teman, karena dia belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan ya, belajar dari hal-hal gelap yang sudah berlalu dalam hidupnya dia ya. Kalau misalkan dibilang kalau kamu tulus sama seseorang, kamu pasti sudah ya, masa lalunya mau model kayak apapun ya udah, yang penting dia sekarang itu seperti apa ya. Hati-hati terjebak di lingkungan-lingkungan yang kurang baik ya teman-teman ya. Kalaupun kamu tulus dan ikhlas, kadang-kadang gitu kan ya, maksud tulus dan ikhlasnya seseorang itu ya belum tentu kok teman-teman disambut dengan baik. Jadi ya hati-hati tetap ya, kalau kita bilang tentang pergaulan ya, tentang apa, itu tetaplah hati-hati seperti ini ya. Maksud orang mau menegaskan, maksud orang mau dekat sama kita, mungkin maksud orang mau yang namanya bersama dengan kita, tapi kalau dilihat di sini walaupun mungkin kamu tulus ya sama orang tersebut dan kamu penuh kasih dengan orang tersebut, tetap ya jangan terburu-buru, pikirkan dulu baik-baik ya. Seperti itu di sosok yang pertama ya. Sekarang kita bakal lihat untuk sosok yang datang yang kedua ya. Kita lihat kartu yang ini teman-teman ya. Oke, kita lihat untuk ciri-cirinya dia seperti apa. Emosian ya, tapi kreatif ya orangnya teman-teman ya. Dalam artian tuh ada aja yang bisa dikerjain gitu, ada aja yang bisa jadi karyanya dia gitu. Ya memang orangnya seperti itu, dan emosi teman-teman, cuman nggak gerusa-gerusu gitu loh. Emosinya itu nggak bodoh gitu. Kalau bodoh kan langsung wah gitu kan, datang tebas gitu, kelar udah gitu. Enggak, ini tuh emosi sih, tapi dia bisa mengendalikan itu dengan sangat baik ya, bisa mengelola emosinya juga sangat baik teman-teman ya. Seperti itu. Dan tipe pengamat ketika dia mungkin terjun di satu hal gitu, dia akan memastikan bahwa segala sesuatunya dia sudah kuasai teman-teman. Ya, seperti ini. Lalu kalau dibilang orang yang cukup kehidupannya gampang atau enggak gampang. Kehidupannya cukup susah teman-teman ya. Karena kadang-kala apa yang diharapkan itu patah ya. Apa yang diharapkan enggak sesuai dengan kenyataan. Ini banyak sekali terjadi di hidupnya dia teman-teman. Jadi hidupnya enggak gampang, hidupnya penuh dengan perjuangan banget ya. Seperti itu. Selalu harus berusaha selalu berada di kondisi yang apa ya, kayak bener-bener patah ya, punya harapan nih gitu kan, dia patah gitu ya, punya apa nih gitu, patah ya. Cuman bagusnya dia masih bisa mengendalikan diri dengan sangat baik. Seringkali keinginan-keinginannya dia harus dikesampingkan ya, cita-citanya dia juga harus dikesampingkan gitu kan, karena mungkin harus ada beban yang harus dia selesaikan teman-teman yang berkaitan dengan keluarga. Ya bisa jadi tulang punggung keluarga juga bisa ya, sehingga seringkali kalau dia punya keinginan teman-teman ya, itu seringkali nggak dia wujudkan, tapi dia malah sibuk dengan keinginan keluarga atau orang lain yang di dekatnya sama dia yang terus-terusan akan membebani seperti itu ya. Oke. Ini kurang lebih orangnya kayak begini ya, tapi di depan kayak baik-baik aja gitu, walaupun di dalam mungkin remuk redam ya. Ya seperti itu teman-teman. Nah maksud kedatangannya dia apakah positif atau negatif teman-teman? Kalau dibilang di sini ya
agak sedikit negatif ya, karena potensinya adalah ya manipulasi gitu kan ya, manipulasi hal-hal yang berkaitan dengan keuangan ini teman-teman ya. Wah ya, wah gitu. Jadi ya manipulasi sih teman-teman ya, mungkin pinjem uang ya bisa jadi kayak begitu gitu kan, atau mungkin manipulasi karena udah pernah pinjem uang gitu kan ya, terus apalagi ya seperti ini. Sampai mungkin aja ya ada beberapa hal yang pada akhirnya kayak dilepaskan ya, seperti itu. Kurang baik sih teman-teman ya, bisa jadi ini seperti itu. Nah, apa hal yang sebaiknya mesti dilakukan sama kamu? Ya, kalau di sini sih lebih ke move on ya teman-teman ya. Kalau misalkan nggak ada ya bilang nggak ada gitu. Jangan memaksakan sesuatu hal yang pada akhirnya bisa kamu sesali sendiri gitu. Ya. Kalau saran sih kayak begitu sih ya. Melangkah teman-teman ya, bilang tidak kalau memang itu adalah sesuatu hal yang bikin susah gitu, dan memang susah untuk ibaratnya itu dilakukan ya, seperti itu. Oke? Intinya jangan membuat diri kamu sendiri terjebak di kesulitan gitu. Ya, oke, kita lihat yang ketiga. Ciri-cirinya orang ini, orang itu pengalamannya cukup banyak ya teman-teman ya. Pengalamannya dia cukup banyak, perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya juga cukup banyak. Yang tadinya mungkin banyak luka, gak berani ngapa-ngapain gitu kan ya, sekarang jadi lebih kuat ya. Secara mental pun juga jauh lebih kuat dan luar biasa ya teman-teman, seperti itu. Lalu juga potensinya ini masih berada di jarak yang cukup jauh ya sama kamu, kerap pekerjaan teman-teman. Hidupnya dia gak gampang, hidupnya dia sangat tidak mudah teman-teman, karena ada luka-luka, trauma-trauma yang masih belum selesai sampai sekarang. Tapi hebatnya dia menjadikan lukanya dia, traumanya dia ya, segala sesuatu hal tentang dia menjadi kekuatannya dia. Wah ya, keren sebenarnya ini makhluk juga pesimis sih, lebih ke pesimis teman-teman ya, lebih ke seperti itu. Dan pesimistiknya karena banyak ketakutan juga ya. Orang yang banyak takut adalah karena dia controlling terhadap sesuatu hal itu terlalu tinggi ya. Ekspektasinya itu terlalu wow banget, tidak sesuai dengan realita. Dan kalau udah kayak begitu ya, bisa jadi nyalain orang lain ya, tukang kritik ya, bisa jadi teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lihat untuk untuk kedatangannya dia, maksudnya adalah positif kah ya? Positif sih teman-teman ya, positif ya, memang satu circle dan lain-lain sebagainya ya, seperti itu. Wah. Oke. Kita lihat ya tujuan dia datang apa ya teman-teman ya. Tujuannya dia datang adalah melakukan silaturahmi sih teman-teman ya, mendekati, melakukan perubahan ya, seperti itu. Jadi lebih ke silaturahmi ya, mencoba untuk mendekatkan diri, bersilaturahmi ya, seperti ini terhadap kamu ya. Karena banyak perubahan sih ya, terus terang banyak perubahan. Jadi mungkin dia datang itu dengan sedikit takut-takutan gitu. Seperti tadi juga ciri-cirinya juga kelihatan ya teman-teman ya, hidup dalam ketakutan, pesimistik ya, seperti itu. Kita lihat saja ya, yang sebaiknya mesti kamu lakukan apa gitu, yang sebaiknya mesti kamu lakukan kalau dia bersilaturahmi nih gitu. Hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri ya, dalam artian yang lalu tuh ya udah, yang berlalu itu teman-teman ya, jangan dibawa-bawa ke masa sekarang. Kalaupun dulunya dia pernah melakukan sesuatu yang mungkin nggak bikin kamu nggak srek gitu kan, dan kamu masih sulit untuk bisa memaafkan ya sudah, kasih waktunya untuk sampai kapan kamu nggak mau memaafkan gitu ya, karena hidup ini cuma sekali ya guys ya. Kalau misalkan kita susah banget buat maafin orang lain ya, boro-boro orang lain gitu kan, diri sendiri aja kalian pasti lebih susah buat maafin ya daripada orang lain. Jadi hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri. Yang lalu ya sudah berlalu ya, tidak ada
ke bawah pada saat sekarang, apalagi untuk sesuatu hal yang real atau nyata di depan mata kita, teman-teman. Ya fokus aja sama present moment ya. Oke. Ini yang ketiga ya, orang yang datang yang ketiga. Sekarang kita bakalan lihat yang keempat ya, teman-teman ya. Yang keempat, kalau kita lihat di sini ciri-ciri orangnya adalah ya jujur ya dan satset. Jadi kalau misalkan ada apa-apa nih, kamu butuh bantuan ya, dia adalah orang yang pertama kali datang, teman-teman ya. Orangnya tuh gercep banget ya. Gercep banget, terus apa adanya. Jadi kalau misalkan ada bilang ada, enggak bilang enggak gitu ya, suka bilang suka, enggak basa-basi lah orangnya ya. Kadang kan ada ya orang mau dekat sama seseorang aja basa-basinya kejauhan gitu. Seperti itu. Lalu kalau dibilang orangnya cukup ceria, teman-teman ya, ceria apa adanya ya, dan kalau misalkan ada apa-apa tetap aja bawaannya tuh happy gitu ya. Well, hidupnya dia cukup ramai ya, teman-teman ya, seringkali terjebak di kebosanan, kejenuhan ya. Cerita-cerita orang ketiga juga ada di sini. Wah ya. Lalu juga gampang terpengaruh atau gampang dipengaruhi, teman-teman. Gampang terenyuh pula ya orangnya, dan baperan ternyata guys ya. Baperan, walaupun mungkin kelihatannya ceria banget gitu. Kalau ada apa-apa juga ceria-ceria banget itu. Ternyata dia itu perasaannya halus banget gitu. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat maksud dan kedatangannya dia apakah positif ya atau apakah kurang baik. Positif sih, teman-teman ya. Hal-hal yang positif ya. Tujuannya dia datang itu apa? Ya, jadi lebih ke kayak apa ya? Dia tuh kepingin memperbaiki komunikasi sebenarnya ya sama kamu, teman-teman ya. Komunikasi, terus mungkin selama ini ada batasan-batasan gitu kan ya, batasan-batasan yang dia lakukan atau dia berikan, atau kamu yang memberikan juga bisa, teman-teman ya. Dan dia kepingin banget yang namanya membuka batasan tersebut. Bisa jadi teman kamu, bisa jadi teman curhatnya kamu ya, bisa jadi teman bicaranya kamu, yang kayak gitu sih, teman-teman ya. Lalu kita lihat yang sebaiknya mesti kamu lakukan adalah ya belajar untuk beradaptasi dengan baik sih di bawah happy, teman-teman. Dalam artian ya, maksud orang kalau misalkan baik kan juga nggak apa-apa gitu kan. Maksud orangnya baik ya, kita menanggapinya pastinya dengan baik juga gitu ya. Oke, teman-teman ya, tapi kalau misalkan kita nggak nyaman ya jangan dipaksa. Dalam artian mungkin dia kepingin yang namanya kita deket sama dia gitu kan, tapi kalau misalkan kita nggak nyaman ya nggak apa-apa kan, nggak semuanya harus dibuka gitu loh, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita lihat untuk yang selanjutnya, yang kelima. Yang kelima, kalau dilihat di sini ciri-cirinya orangnya logis banget ya, logis. Lalu juga penerimaannya terhadap sesuatu hal itu cukup tinggi. Jadi kalau misalkan ada masalah atau apa, dia nggak fokus sama masalahnya, tapi dia bisa fokus sama solusinya. Logis dan realistis orangnya, teman-teman ya. Karena apa? Karena dia berada di satu kayak lingkungan yang benar-benar tricky, berada di satu lingkungan yang benar-benar manipulatif banget, teman-teman ya. Seperti jadi dia harus bertahan di tengah netral ya, seperti ini. Cerdik sih sebenarnya, dia cerdik, akalnya juga cukup banyak ya. Terus habis gitu juga gampang sekali beradaptasi dengan lingkungan sekitar ya, dan dia cukup menghargai perbedaan. Jadi kalau misalkan kamu tiba-tiba datang mengungkapkan apa dan lain-lain sebagainya yang berbeda dari apa yang dia pikirkan, dia akan welcome sekali. Gak akan yang namanya kayak baik-baik gitu kan, tapi padahal mungkin nusuk dari belakang. Gak mungkin, teman-teman. Dia orang yang seperti itu banget ya, yang baik sih, teman-teman ya. Dan kalau misalkan ada apa-apa, ini malas ya, orangnya malas ribut. Jadi kalau ini cinta damai banget, dan kalau ada apa-apa dan ya dia ya memilih untuk mundur gitu ya. Orangnya seperti itu sih, nggak mau ribut-ribut yang nggak jelas atau nggak pasti ya. Lalu juga traveling, hobi, teman-teman ya. Hobinya berpetualang, termasuk berpetualang ke hati kamu nggak sih? Seperti itu. Ini ciri-cirinya dia ya. Maksud kedatangannya dia apakah positif atau negatif ya, berhubungan dengan hal-hal yang kaitannya dengan masa lalu ya, yang masih belum kelar. Hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu hal yang terjadi ya, masih belum selesai dari mungkin kemarin-kemarin, masih ke bawah sampai sekarang, teman-teman. Dan dia berusaha banget untuk menyelesaikannya. Nah,
yang sebaiknya dilakukan sama kamu apa ya, menyeimbangkan ya. Kalau memang maksudnya dia baik ya udah ya ditanggapin juga baik teman-teman. Tapi kalau misalkan dilihat di sini ada ya cerita-cerita tentang mungkin kamu merasa diperlakukan gak adil ya, mungkin kamu merasa dicurangin, mungkin kamu merasa diselingkuhin ya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi ya kamunya sendiri ya lebih ke mengamati dulu, jangan terlalu terburu-buru untuk judging teman-teman ya. Right, ini yang keberapa nih? Yang kelima. Nah sekarang kita lihat ya sosok yang keenam itu seperti apa. Sosok yang keenam adalah orang yang kalau udah sayang sama orang dia bakalan ngelindungin banget ya. Seorang pemimpin yang cukup oke, teman-teman, dan setia ya. Orang yang sangat setia. Jadi kalau misalnya dia udah sayang sama orang dia bakalan stay di sana ya. Orang yang mengalami transformasi atau perubahan yang cukup besar dalam hidupnya dia. Jadi bukan orang yang gak punya pengalaman, tapi orang yang punya pengalaman yang sangat luar biasa. Kalau udah sayang, kalau udah cinta, kalau sudah berkomitmen terhadap seseorang, dia bakalan stay di situ dengan komitmennya tersebut ya. Lalu juga pemurah teman-teman ya, tulus, ikhlas. Kalau ada apa itu nggak hitung-hitungan orangnya, nggak bakal kalkulator kemana-mana ya. Apa yang bisa dia lakukan, apa yang bisa dia bantu, dia pasti bakalan bantu. Nggak yang namanya hitung-hitungan. Karena secara finansial dia juga cukup kuat ya. Mungkin karena ada perubahan-perubahan juga dalam hidupnya dia ya. Orangnya begitu sih ya. Introvert iya, tapi dia murah hati gitu loh ya, seperti ini. Lalu kita lihat maksud kedatangannya dia apakah positif atau negatif. Positif sih teman-teman ya, positif. Lebih ke kayak menghabiskan momen ya, lebih seperti itu, menghabiskan momen bersama ya. Dalam artian ini bisa membuat sesuatu hal yang memang dia suka ya, dan memang dia sering datang karena memang ya kalau menghabiskan waktu barengan sama kamu tuh jadi menyenangkan ya. Seperti ini bisa teman-teman ya. Dan apa yang sebaiknya mesti dilakukan ya, disambut dengan baik ya, disambut dengan baik, sama-sama saling belajar juga ya. Karena kalau dilihat di sini secara pekerjaan kalian juga nyambung ya, nyambung. Jadi bicara tentang apapun ya nyambung-nyambung aja ya, asik-asik aja ya, dinikmati aja teman-teman. Siapa tahu bisa share-share atau tukar-tukar pengalaman juga lagi ya. Walaupun mungkin kenalnya udah lama, sahabatan, temenan ya, datang lagi ya. Ya seperti itu teman-teman. Oke? Ya, ini adalah 6 sosok yang bakalan muncul ya, kemungkinan atau potensi-potensinya muncul ya di hidupnya kamu teman-teman di dalam waktu dekat ini. Semoga mereka semua membawa hal-hal positif, bawa berkah pengalaman juga ya, berkah pemahaman yang mungkin ya bisa jadi insight atau masukan-masukan kita sebagai seorang manusia ya. Oke, gimana Kak caranya supaya yang datang itu yang vibrasinya baik-baik ya? Kita perbaiki diri terlebih dahulu. Salah satu caranya adalah menuju ke channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Di sana ada audio sound therapy yang bisa kalian dengerin ya, berulang-ulang konsisten ya. Untuk apa sih? Mengikis egonya kita, melepaskan hal-hal yang sebaiknya memang harus dilepaskan ya. Banyak teman-teman ya, silahkan mampir-mampir ke sana, subscribe ya, jangan lupa. Oke. Right, jumpa lagi next video ya dengan cerita-cerita yang berbeda. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.